Yang mana yang kurang, siapkan daging bungkusan yang sudah disterilisasi. Sehingga tidak ada daerah yang ragu sedikit pun mau menghadapi Idul Adha dan lain-lain ada persoalan. Penyakit mulut dan kuku terpantau mengalami tren positif terhadap peningkatan angka kesembuhan ternak dan angka kematian yang relatif kecil. Seperti di Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah di mana kasus PMK pertama kali ditemukan, kini sebanyak 883 ekor ternak dinyatakan sembuh setelah 3 kali pemberian suntikan obat. Kita yang tertular saat ini sampai tadi malam adalah 6.433 ekor yang saat ini sakit dan mati. Ini mati 35 ekor, ini cuma 0,6%. Ini sudah seminggu ini tidak ada yang mati. Kemarin yang mati pun itu dari pedek yang tidak tahan, jadi kematiannya cukup rendah. Kemudian yang sembuh saat ini 838 ekor atau 15,5%. Nah, ternak-ternak yang sembuh kami nyatakan sembuh ini adalah sudah tidak menunjukkan gejala klinis, hipersalivasi, sudah mau berdiri, sudah mau makan. Nah, untuk recovery tentu saja ini butuh nanti kalau sudah sembuh butuh vaksin. Yang kedua, untuk menghadapi Hari Raya Kurban, saya pastikan untuk stok Jawa Timur cukup dan malah lebih. Karena dari persentase kematian sangat kecil, jadi secara stok sebenarnya tidak berdampak apa-apa. Tren peningkatan kesembuhan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran penyakit PMK. Pada rapat koordinasi Kementerian Pertanian bersama pemerintah dan Dinas Kesehatan Hewan Daerah mengenai perkembangan PMK, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan wabah PMK yang sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia tidak mempengaruhi kesiapan dalam menyambut Idul Adha pada Juli mendatang. Mentan juga menyampaikan saat ini perpindahan ternak dari satu wilayah ke wilayah lainnya dibatasi. Regulasi dari lalu lintas ternak tersebut tengah dipersiapkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Badan Karantina Pertanian. Dilakukan secepatnya oleh Dirjen. Ya, dalam 2-3 hari, 1 minggu ini vaksin impor dipakai tidak banyak. Kemudian vaksin sendiri yang dibuat oleh Pusat Veteriner Farma atau Pusmapek di Surabaya segera dilakukan. Pengendalian di RPH totally, dan di daerah-daerah yang terkena masuk zona merah dan kuning ya, dilarang melakukan jual beli di luar tempat yang ditentukan oleh posko. Jadi ada 6 posko perbaiki, termasuk sistem monitoring dan pelaporan posko lalu lintas mulai hari ini, dan khusus untuk daerah-daerah yang kemungkinan minus menghadapi itu kita siap untuk mengintervensi. Yang mana yang kurang, siapkan daging bungkusan yang sudah disterilisasi sehingga tidak ada daerah yang ragu sedikit pun mau menghadapi Idul Adha dan lain-lain ada persoalan. Pencegahan penyebaran PMK juga dilakukan oleh para pelaku usaha ternak sapi. Seperti halnya yang disampaikan Tri Nugrahwanto, perwakilan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia. Menurutnya, pihaknya telah menerapkan biosecurity untuk mencegah penyebaran penyakit dan memastikan daging yang disediakan aman untuk dikonsumsi. Tri juga menyampaikan adanya koordinasi dengan pemerintah pusat sangat membantu dalam menghadapi wabah ini. Sangat positif buat kami pelaku usaha gitu ya, karena adalah sifatnya koordinasi nasional semua stakeholder gitu kan dengan pemerintah selaku pembuat regulasi gitu kan, karena memang kasus ini kan merupakan masalah bagi kita semua, terutama pelaku usaha, bagi kami feedlotter semua sebagai supplier sapi siap potong RPH untuk memenuhi kebutuhan daging. Ini ada sedikit terganggu masalah lalu lintas ternaknya gitu, karena dianggap bahwa sapi feedlot ini seperti sapi-sapi yang terkena wabah, padahal sudah jaminan bahwa sapi dari feedlotter anggota Kopispindo semua itu dijamin 100% tidak terkena PMK, tidak kena wabah virus PMK ini, karena semua feedlot anggota Kopispindo melakukan biosecurity sangat ketat. Jadi semua lalu lintas
apapun yang masuk ke kandang itu dilakukan disinfeksi secara ketat. Bahkan setelah pengiriman sapi pun ke RPH, truk itu dibersihkan semua, kemudian didisinfeksi, baru boleh mengirim kembali. Termasuk sopir dan kenek yang membawa truk itu pun juga dilakukan disinfeksi, untuk keamanan, bahwa yakin betul bahwa kita aman, tidak akan terdampak oleh wabah ini dengan melakukan biosecurity secara ketat. Selain regulasi pembatasan lalu lintas ternak, pemerintah juga tengah menyiapkan vaksin ternak, yang mana diperkirakan pada pekan kedua bulan Juni, vaksin impor secara terbatas akan diberikan kepada ternak di daerah prioritas. Disusul dengan vaksin lokal buatan Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian, yang diperkirakan akan didistribusikan pada Agustus mendatang. Hal ini disampaikan oleh Nasrullah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Vaksin untuk yang belum kena, jadi wilayah wabah di sekitarnya radius nanti akan ada petunjuk teknisnya, itu yang akan diprioritaskan untuk vaksinasi. Nah, nanti setelah vaksin kita sudah diproduksi sendiri oleh Kementerian Pertanian, maka kita akan lakukan vaksin massal, baik daerah merah, hijau, kuning dan hijau. Yang vaksin insya Allah minggu kedua Juni sudah masuk. Dan untuk yang vaksin sendiri, insya Allah di Agustus kita sudah bisa produksi massal. Doakan saja supaya semua berjalan dengan baik. Kami melihat sendiri di lapangan seperti itu, kesembuhan alhamdulillah sangat signifikan. Artinya kita bisa sembuhkan itu. Jadi sehingga semua peternak bisa tidak panik dengan hal ini. Pedagang pun tidak, konsumen pun tidak. Dari Jakarta, Putri Mutia, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan.